Pemirsa, Iran resmi menunjuk Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi mereka menggantikan mendiang sang ayah Ayatollah Ali Khamenei. Mujtaba Khamenei merupakan seorang ulama yang memiliki pengaruh di tubuh pasukan keamanan Iran serta mempunyai jaringan bisnis luas yang berkembang di bawah kepemimpinan ayahnya, mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Mujtaba sudah lama menjadi kandidat terdepan meneruskan jabatan sang ayah menjelang pemungutan suara oleh Majelis Ahli yang terdiri dari 88 ulama yang bertugas memilih pemimpin tertinggi Iran. Terpilihnya Mujtaba memicu kemarahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menilai Washington seharusnya memiliki suara dalam pemilihan pemimpin tertinggi Iran. Terpilihnya Mujtaba Khamenei bukannya tanpa riak, kritik terhadap suksesi gaya monarki dalam sistem Republik Islam serta pengaruh kuat Garda Revolusi di balik layar menjadi tanda tanya besar bagi stabilitas internal Iran. Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio kami, jurnalis senior yang juga analis Timur Tengah, Faisal Assegaf. Sementara melalui Zoom kita juga tersambung dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, Julius Purwadi Hermawan. Selamat sore Mas Faisal. Selamat sore Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selamat sore juga Mas Julius. Mbak Tasya, selamat sore. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Mungkin saya ke Mas Julius terlebih dahulu untuk pertanyaan umum saja nih Mas Julius. Apa kira-kira yang publik perlu ketahui tentang pemimpin baru Iran? Ya, ini yang ditunggu-tunggu tentu saja oleh masyarakat Iran. Ya. Setelah hari Sabtu kemarin mereka kehilangan pemimpin tertingginya, gitu, dan mereka perlu waktu yang cukup lama, sabar untuk menunggu pemimpin ini. Tapi alhamdulillah kelihatannya sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat Iran bahwa sudah terpilih. Gitu. Kemudian beliau adalah tokoh yang sudah dikenal, anak dari Ayatollah Ali Khamenei, ya, dan harapan besar tertumpu pada beliau untuk melanjutkan garis kepemimpinan yang sudah dimulai oleh Ayatollah Ali Khamenei. Mbak Tasya, kurang lebih seperti itu. Baik, Mas Julius, ini kan sebenarnya ada beberapa catatan kontroversi dari pemilihan Mujtaba ya, karena biasanya pemilihan pemimpin itu didasarkan oleh kedudukan religius dan rekam jejak kepemimpinan, dan juga kalau melihat track record dari Mujtaba ini, dia baru menekuni studi keagamaan di usia 30 tahun. Nah pertanyaannya, seberapa stabil sebenarnya pemilihan Mujtaba ini kemudian akan diterima oleh publik Iran? Ya, selalu ya dalam pemilihan pemimpin kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju, gitu ya. Nah, sekarang gitu ya, bagaimana yang tidak setuju gitu ya? Apakah mereka juga akan menjadi bagian untuk mendukung legitimasi dari pemimpin yang terpilih ini? Itu bagian penting. Dan bukan justru menjadi kelompok yang nanti dimanfaatkan oleh pihak luar negeri, gitu, khususnya Amerika Serikat, untuk menjegal kepemimpinan Mujtaba Khamenei. Saya melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Majelis Ulama, 88 orang, kelihatannya solid ya memilih Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin yang kemudian pengumumannya dilanjutkan dengan pernyataan sikap dari Garda Revolusi bahwa mereka siap untuk tunduk, untuk patuh terhadap pemimpin yang baru. Nah, dari sisi ini saya kira transisinya cukup baik. Saya kira nanti kelanjutan apa yang sudah dipikirkan, disiapkan, kemudian dilaksanakan hari-hari ini akan tetap mewarnai politik Iran dan termasuk juga politik luar negerinya. Mbak Tasya, saya kira terlepas dari riak-riak tersebut, gitu, yang sekarang kita lihat dan kita saksikan di Iran adalah mereka cukup solid mendukung pemimpin Iran yang baru ini. Oke, baik, saya ke Mas Faisal. Mas Faisal, kalau dari Anda sendiri melihat nama ini kan sebenarnya tidak terlalu mengejutkan ya, sudah ada di dalam radar beberapa prediksi analis bahwa dia yang akan naik. Tetapi kira-kira dengan terpilihnya, kemudian kita melihat juga statement dari Trump kemarin sudah mengatakan ini sebenarnya dia tidak begitu suka dengan pemimpin baru ini. Pesan apa yang ingin ditunjukkan oleh Iran? Pesan yang pertama adalah bahwa Trump gagal untuk menentukan pemimpin Iran selanjutnya, karena itu yang diminta Trump kan.
Trump merasa bahwa dia harus punya hak untuk menentukan pemimpin Iran. Yang kedua adalah ini pesan bahwa kampanye sejak awal serangan militer Amerika bersama Israel yang untuk membunuh pemimpin tertinggi yang menurut perkiraan atau hitungan Trump maupun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bakal membuat rezim ini lemah atau menimbulkan chaos sehingga kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap rezim mula bisa bergerak untuk menumbangkan rezim, ternyata malah kenyataannya sebaliknya. Kenyataannya orang-orang pada turun ke jalan, terutama di 4 kota besar, Teheran, Mashhad, Isfahan, dan Shiraz. Dan hanya dalam hitungan nggak sampai 10 hari, Iran sudah memiliki pemimpin tertinggi baru. Walaupun memang tadi memang ada riak-riak seperti itu wajar. Karena ini untuk pertama kali pemimpin tertinggi Iran dijabat istilahnya oleh anak dari pemimpin sebelumnya. Karena sebelumnya kan tidak ada kaitnya antara Imam Khomeini dengan Ayatollah Khamenei. Iya, berarti artinya ini 88 ulama ini cukup solid ya memilih satu nama begitu. Ya, yang saya dengar sih ada sekitar 85 atau 90% yang memilih untuk mujtabah Khamenei. Tapi yang jelas setelah Khamenei terpilih, seperti kata Pak Yulis tadi, Garda Revolusi langsung menyatakan setia, akan taat. Begitu juga Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Begitu juga dengan Ketua Dewan Keamanan Tertinggi Ali Larijani. Begitu pula dengan Ketua Parlemen Muhammad Bakir Kalibaf. Itu juga sama-sama menyatakan kesetiaan dan akan taat kepada perintah pemimpin tertinggi. Oke, jadi artinya statement-statement itu harus dimaknai bahwa Iran solid lah kira-kira ya saat ini, begitu. Oke, ada pernyataan dari salah satu pengamat kebijakan publik Amerika Serikat yang menilai penunjukan Mujtaba ini kemudian pesan bahwa Iran tidak tunduk kepada Amerika Serikat. Ada kalimat yang dia katakan, saya kutip, kalian ingin menyingkirkan kami, nah ini orang yang lebih radikal daripada ayahnya. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang Mujtaba ini? Mujtaba ini sudah mulai ikut perang di usia sangat muda, sekitar 17 tahun. Dia sudah ikut bertempur dan juga dia ikut dalam pertempuran puncak yang mengakhiri perang Iran-Irak selama 8 tahun. Itu dia ikut di sana. Jadi saya kira ya Mujtaba juga punya pengaruh di Garda Revolusi. Artinya dukungan dari Garda Revolusi ini juga sangat penting terhadap Mujtaba sebagai pemimpin tertinggi. Dan bisa jadi memang benar bahwa Mujtaba jauh lebih radikal ketimbang ayahnya. Yang jelas siapapun pemimpin tertinggi Iran harus memenuhi konstitusi, menaati konstitusi. Salah satu yang paling prinsip adalah yaitu membela ketidakadilan, terus membela umat atau bangsa yang tertindas. Dalam hal ini ya ketika Amerika dengan Israel menyerang Iran, artinya Iran sekarang sedang ditindas, Iran sekarang menjadi korban ketidakadilan dari Amerika maupun Israel. Nah, perang harus dilanjutkan dan ini memang bola sekarang di tangan Iran. Bola di tangan Iran nih saat ini? Iya. Okay. Jadi perang bisa berhenti atau tidak bukan di Amerika dan Israel? Bukan di Amerika atau Israel. Kecuali Amerika atau Israel menghentikan perang, bisa saja itu menjadi pertimbangan bagi Iran untuk setuju sampai ke gencatan senjata. Oke, Mas Julius, mungkin tanggapannya soal statement bahwa mungkin Mujtaba ini lebih radikal. Kira-kira bayangannya lebih radikal daripada ayahnya itu akan seperti apa? Ya, pertama radikal dalam pengertian sikap terhadap Barat ya. Kemudian yang kedua terkait dengan reformasi atau moderat ya. Dan betul bahwa beliau dari awal sudah belajar terkait bagaimana posisi terhadap Barat. Itu kan nyata betul. Saya setuju tadi terkait dengan perang Irak dan Amerika Serikat, Irak dan Iran gitu, dan bagaimana dia melihat Amerika Serikat ada di belakang Irak gitu. Dan itu membentuk saya kira cara berpikir Mujtaba Khamenei, sangat membentuk gitu. Kebetulan juga di lingkarannya juga anak-anak muda gitu ya, yang tentu saja tahu dan terlibat dalam diskusi terkait dengan bagaimana okupasi, bagaimana kontrol, bagaimana kezaliman gitu yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam sistem internasional. Gitu. Saya kira iya, gitu. Saya sepakat untuk itu gitu. Dan termasuk hal-hal yang lain saya kira gitu. Dan ini kan kita sudah tahu tadi ada riak ya, kalau saya boleh menambahkan gitu. Dan kalau kita ketahui bahwa Amerika Serikat sendiri kan sangat benci juga dengan Mujtaba Khamenei sejak tahun 2019. Sekalipun tidak punya posisi, tidak punya kedudukan resmi di birokrasi, tapi ternyata beberapa kali mewakili pemerintahan dalam hubungan internasional. Nah itu kan pernah dijatuhi sanksi ya. Dan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana positioning politiknya. Dan itu salah satu kriteria untuk terpilih ya sebagai supreme leader. Oke. Baik, kalau Anda sendiri membaca bagaimana kira-kira strategi perang Mujtaba setelah ini?
Ya, kurang lebih akan sama seperti hari ini. Kurang lebih gitu ya, bahwa pertama gitu ya, ini perang melawan Amerika Serikat dan terus saja Israel, mau mana yang dulu tapi dua-duanya sama gitu ya. Lalu kemudian yang kedua juga sikap terhadap seluruh aset-aset Amerika Serikat yang ada di negara-negara Arab, di negara-negara sekitarnya akan tetap dilanjutkan. Sekalipun hari Sabtu kemarin misalnya Presiden Iran sudah menyampaikan bahwa tidak akan menyerang lagi gitu. Tetapi kan tetap ada catatannya bahwa tidak akan menyerang kalau tidak dipakai untuk meluncurkan serangan ke Iran. Nah, di sisi ini saya kira akan tetap sama. Gitu. All out saya kira di bawah Mojtaba Khomeini. Oke, Mas Faisal mungkin ada pendapat tambahan atau pendapat